Selamat sore semuanya. Di Danamon Financial Friday hari ini, kita kedatangan narasumber dari MUFG Bank, Ibu Mireska, Head of Treasury for Indonesia. Selamat sore, Bu. Selamat sore, Pak. Oke, seperti yang kita tahu beberapa bulan terakhir ini, perekonomian Indonesia dan global terganggu akibat pandemi COVID-19. Bagaimana pandangan Ibu mengenai hal ini? Oke. Pertumbuhan ekonomi dunia dalam 3 dekade terakhir ini sebenarnya dimotori oleh adanya mobilitas. Mobilitas barang, tenaga kerja, aliran modal, dan juga konsumen. Mobilitas ini kemudian membentuk suatu supply chain yang skalanya global. Nah, pada saat COVID-19 ini terjadi di Wuhan, ada supply chain yang terganggu. Pada saat itu yang terganggu adalah industri manufaktur. Karena kita tahu bahwa Wuhan adalah sangat besar di bidang industri manufaktur ini. Sehingga perusahaan-perusahaan atau industri-industri otomotif yang menyuplai barang dari Wuhan untuk kepentingan produksinya terganggu. Pada saat itu yang dilakukan adalah untuk mencoba menyambung mata rantai ini dan merubah dari mana suplai itu didatangkan. Kemudian berkembang. Pada saat ini menjadi pandemi, terjadilah travel restriction di hampir seluruh negara di dunia, baik domestik maupun internasional. Saat itu dampaknya sangat besar ke industri pariwisata dan juga industri transportasi yang berkaitan dengan pariwisata tersebut. Nah, sesudah itu yang terganggu lagi adalah konstruksi. Seperti yang kita tahu, industri manufaktur dan industri konstruksi adalah 2 penyumbang atau 2 kontributor terbesar untuk pertumbuhan ekonomi kita. Kalau kita melihat data ekonomi yang ada pada saat ini, semua memperkirakan bahwa perekonomian dunia tahun 2020 akan mengalami kontraksi sebesar 1-2%. Yang terkecuali hanya negara-negara dengan basis populasi yang besar, seperti Cina, India, dan juga Indonesia. Walaupun angka pertumbuhannya sangat kecil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kalau kita lihat data Cina, hampir sekitar 17-20% kontribusi Cina terhadap pertumbuhan ekonomi dunia. Data kuartal 1 Cina menunjukkan kontraksi minus 6,8% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sedangkan proyeksi GDP Cina untuk tahun 2020 adalah sebesar 3,3%. Tentu saja perlambatan atau kontraksi di Cina akan mempengaruhi mitra dagangnya termasuk juga Indonesia. Kalau kita lihat data kuartal pertama Indonesia diperkirakan besarnya akan menjadi minus 1,74%. Hanya saja dari data yang kami amati ini belum termasuk penurunan atau kontraksi dari sektor manufaktur dan pariwisata. Yang negatif pada kuartal pertama ini adalah sektor atau industri pertambangan karena adanya demand yang berkurang dari awal tahun dan juga konstruksi. Sedangkan untuk manufaktur dan pariwisata itu masih belum terlihat di kuartal 1. Sehingga kuartal 2 diperkirakan masih belum baik. Kapan ini akan membaik? Tentunya kita harus lihat bagaimana pandemi ini teratasi dan mobilitas yang menjadi motor penggerak ekonomi ini akan bisa berangsur-angsur menuju ke normal. Sehingga kami melihat bahwa perbaikan atau recovery baru akan terlihat di kuartal 3 atau bahkan kuartal 4. Oke. Jadi kontraksi yang disebabkan oleh industri manufaktur dan pariwisata ini sekarang belum terlihat ya di kuartal 1 ini? Belum, Pak, karena untuk pariwisata sendiri gangguannya baru dimulai di bulan Maret, sehingga belum data penuh bagaimana gangguan itu terjadi. Dan juga untuk industri manufaktur biasanya mereka mempunyai inventory, sehingga seberapa besar sebenarnya pengaruh karena pandemi ini belum dapat dilihat di data di kuartal 1. Kita banyak mendengar banyaknya stimulus dan insentif dari pemerintah dan Bank Indonesia. Bagaimana dampaknya menurut Ibu Reska? Oke, untuk
kebijakan-kebijakan atau stimulus-stimulus yang diberikan oleh Bank Indonesia dan juga OJK, kita lihat bahwa semuanya menyasar untuk memastikan ketersediaan likuiditas di market. Kemudian kalau dari pemerintah ada 3 kebijakan pemerintah yang sudah diumumkan dari sejak akhir Februari tahun ini. Kebijakan yang pertama menyasar ke bidang pariwisata, yaitu dalam bentuk pembebasan pajak untuk bidang perhotelan dan juga restoran di 10 destinasi wisata di Indonesia. Juga ada insentif kartu prakerja dan juga kartu sembako di daerah-daerah untuk industri pariwisata. Kemudian untuk yang stimulus kedua menyasar kepada bidang manufaktur. Adanya pembebasan PPh 21 untuk karyawan-karyawan di bidang manufaktur. Kemudian ada juga penundaan pembayaran pajak impor untuk 19 perusahaan manufaktur. Dan juga di bidang non-fiskal, pemerintah memberikan kemudahan dalam birokrasi import-ekspor, terutama juga adanya pengurangan larangan dan juga pembatasan dan juga pemotongan birokrasinya dan dalam proses pelaksanaannya. Kemudian stimulus ketiga itu adalah stimulus yang paling besar. Ini menyasar pada hampir seluruh sektor yang terdampak. Pertama tentunya untuk industri kesehatan. Ada stimulus untuk pengadaan APD, perbaikan rumah sakit dan juga untuk tenaga-tenaga kesehatan. Kemudian ada juga diperluasnya kartu sembako, kemudian kartu prakerja untuk masyarakat yang terdampak karena pandemi ini, sehingga mendapatkan semacam safety net lah untuk bertahan di saat pandemi ini. Kemudian ada juga untuk bidang industri diberikan penurunan PPh badan. Kalau kita lihat ini amount-nya itu besar. Cukup besar, yaitu sebesar 405,1 triliun rupiah. Dan ini sebenarnya setara dengan sekitar 5% dari GDP kita. Jadi stimulusnya itu sebesar 5% dari GDP ya Bu? Betul, jadi untuk dampaknya tentu saja kita harus melihat kembali angka-angka di lapangan. Tapi stimulus yang dikeluarkan baik oleh pemerintah maupun oleh Bank Indonesia saat ini cukup mempertimbangkan aspek yang berpotensi mengalami pukulan yang paling signifikan karena pandemi ini. Tetapi tentu saja karena krisis yang dialami sekarang itu ada di 2 sisi, ada demand shock dan juga ada supply shock, sehingga diperlukan langkah lanjutan yang terus-menerus dengan melihat perubahan kondisi yang ada di masyarakat. Terima kasih Bu Reska. Sama-sama Pak. Semoga pandemi COVID-19 ini cepat berlalu ya dan kita bisa beraktivitas normal kembali. Oke, sekian Danamon Financial Friday hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Selamat sore.